Hai hai halo semuanya, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 35 dengan beranggotakan Randi, Audi, Ayu, Malva, Erisa, dan Arifa. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek UTS Literasi Teknologi, sekaligus kami akan sharing dan juga tentunya yang bisa menambah pengetahuan kita semua nih. Nah, kali ini kami akan sharing mengenai salah satu perusahaan yang bergerak dalam sub-industri alternative fuels. Wah, kira-kira apa ya itu? Daripada menunggu dan penasaran, without any further ado, let's check it out. Kali ini kami akan sharing tentang PT Eterindo Wahana Tama Tbk. Perseroan ini didirikan pada tahun 1992 dengan nama PT Eterindo Wahana Tama. Perseroan ini bertempatan di Jakarta Barat dan juga merupakan perusahaan yang bergerak dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, industri biodiesel, dan lainnya. Ini juga merupakan satu-satunya perusahaan alternative fuels yang tercatat di Bursa Efek Indonesia loh. Selain itu, perseroan ini juga memiliki salah satu impian yang dituliskan dalam visi dan misi pada perusahaannya. Dikutip dari websitenya, perusahaan ini bervisi misi untuk menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang energi terbarukan, agribisnis, dan perdagangan produk-produk kimia lainnya. Bertekad dengan visi misi perseroan itulah, akhirnya pada tahun 1997, perseroan ini melakukan penawaran umum saham perdananya dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebanyak 688.297.000 saham loh. Dan akhirnya perusahaan ini pun tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan subindustri alternative fuel sesuai dengan kualifikasi bidang usaha yang dimiliki perseroan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2004 sampai 2005, PT Eterindo Wahana Tama Tbk mulai menjual semua produk-produk kimia seperti specialty plastizer, DOP, dan lainnya, serta mulai mendapatkan entitas anak perusahaan pertama yang bekerja sama langsung dengan PT Eterindo Wahana Tama. Dengan adanya entitas anak pertama ini, PT Eterindo Wahana Tama pun mulai memproduksi biodiesel berbahan baku minyak sawit. Pada tahun 2006 sampai 2013, PT Eterindo Wahana Tama pun semakin luas dikenal dengan salah satu perusahaan terbesar dalam menyediakan biodiesel dan produk kimia lainnya. PT Eterindo memiliki 3 entitas anak perusahaan nih. Apa aja ya? Kita langsung kupas yuk satu persatu. Mulai dari yang pertama ada PT Anugerah Inti Gemanusa dengan kepemilikan 99,59%. Jenis produk fatty acid methyl ester atau biodiesel dan gliserin sebagai produk turunan dan bahan bakunya turunan minyak sawit, olein, stearin, PFAD. Luar biasa bukan? PT Anugerah Inti Gemanusa ternyata pionir loh dalam memproduksi biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit atau CPO dengan memenuhi standar kualitas domestik dan standar internasional. Dan fantastisnya, PT Anugerah Inti Gemanusa komitmen terhadap mutu produk kelestarian lingkungan hidup dengan menjaga kualitas limbah melalui fasilitas pengelolaan limbah serta laboratorium mutu limbah. Lanjut nih ke entitas yang kedua dan ketiga, yaitu ada PT Maiska Bumi Semesta atau yang disingkat dengan PT MBS dan PT Malindo Persada Khatulistiwa atau yang disingkat dengan PT MPK. Nah, yang keduanya ini memiliki kepemilikan 99,99%. Mereka ternyata komitmen untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan mengacu kepada RSPO dan ISPO. Wah, cukup menakjubkan ya ketiga entitas tersebut. Dan mungkin pembahasan kita mengenai entitas anak perusahaan kita cukupi sampai di sini aja ya. Tapi masih banyak lagi nih yang mau kita gali mengenai PT Eterindo Wahana Tama. Apalagi ya kira-kira? Oke, next deh kita akan bahas mengenai informasi pemegang saham. Nah, selanjutnya kita bakal membahas mengenai informasi pemegang saham nih teman-teman. Kira-kira siapa aja sih pemegang saham dari PT Eterindo Wahana Tama Tbk ini?
Nah, ternyata dari sumber yang kami dapat, sekiranya ada 6 pemegang saham dari perusahaan ini nih. Nah, berikut adalah data pemegang sahamnya. Dari data tersebut kita bisa lihat yang paling tinggi dipegang oleh publik atau masyarakat dengan persentase 44,33%. Yang kedua ada Waterfall Worldwide Inc. dengan persentase 21,83%. Yang ketiga ada Sentrin Telekom Ltd. Keempat ada Hadisan Srijaja. Yang kelima ada Osvale Energy Corporation. Nah, yang terakhir ada Bank of Singapore. Tadi kita udah membahas nih tentang informasi pemegang saham ya. Kira-kira apa nih yang akan kita bahas selanjutnya? Nah, untuk yang selanjutnya kita bakal membahas mengenai tentang ikhtisar keuangannya nih teman-teman. Yuk kita simak sama-sama tentang ikhtisar keuangan ya. Ikhtisar keuangan yang disajikan oleh PT Eterindo Wahana Tama Tbk adalah ikhtisar laba rugi komprehensif konsolidasi, ikhtisar posisi keuangan, dan rasio keuangan. Berikut adalah rincian data-datanya yang disajikan dalam bentuk tabel. Maka selanjutnya kita akan membahas data-data yang ada di dalam ketiga tabel tersebut. Penjualan atas pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2016, yakni sebanyak minus 38,60%. Begitu juga pada tahun 2017 pendapatan kembali menurun. Akan tetapi pada tahun 2019 pendapatan penjualan melonjak tinggi, yang pada awalnya minus sekarang menjadi plus sebanyak 837,10%. Namun untuk tahun 2020 mengalami minus kembali sebanyak 99,79%. Imbas dari pendapatan atas penjualan yang mengalami kenaikan atau penurunan tersebut adalah akan mempengaruhi laba atau rugi yang didapatkan. Pada tahun 2016, perusahaan PT Eterindo Wahana Tama Tbk mengalami kerugian sebanyak minus 8,95%. Bahkan pada tahun 2018, perusahaan mengalami tingkat kerugian yang sangat tinggi, yakni mencapai minus 175,79%. Pada tahun 2019, kerugian yang dialami oleh perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni hanya sebanyak minus 7,01%. Akan tetapi pada tahun 2020, PT Eterindo Wahana Tama Tbk mengalami lonjakan keuntungan yang sangat tinggi, yakni mendapatkan profit atau laba sebanyak 24.734%, yang dimana ini adalah peningkatan yang sangat tinggi dari kurun waktu 5 tahun. Tanyanya, mengapa pada tahun 2020 PT Eterindo Wahana Tama Tbk bisa menjadi untung dengan tingkat persentase yang sangat tinggi? Karena perusahaan tersebut mengurangi biaya-biaya yang akan mengurangi pendapatan, dan perusahaan juga memperoleh pendapatan lainnya dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan laba bersih pada tahun 2020 yang menyentuh angka positif atau sekitar 72 miliar, dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mengalami rugi sebanyak 89 miliar. Perusahaan PT Eterindo Wahana Tama Tbk juga menambah utang jangka panjangnya sebanyak 532 miliar pada tahun 2020 dan mengurangi hutang jangka pendeknya 678 miliar agar kondisi keuangannya dapat berjalan dengan optimal di masa pandemi. Rasio likuiditas pada tahun 2020 mengalami kenaikan sampai menyentuh angka 10, yang berarti perusahaan sangat mungkin untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Kesimpulannya, pada tahun 2021, investor disarankan untuk tidak melakukan investasi ke PT Eterindo Wahana Tama Tbk dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan yang cenderung menurun tiap tahunnya. Yang kedua,
kecenderungan mengalami kerugian dari tahun 2016 sampai 2019. Walau tahun 2020 mengalami profit, tetapi lonjakan profitnya terlalu tinggi. Akibat dari lonjakan profit yang tinggi tersebut, maka aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan banyak yang berkurang dan hutangnya juga bertambah, yakni hutang jangka panjang. Yang ketiga, rasio likuiditas yang sangat tinggi. Rasio likuiditas yang normal berada pada rentang 1-3. Jika rasio lebih dari 3 bahkan 10, maka perusahaan ini tidak mampu mengalokasikan aktiva atau asetnya dan modalnya secara efisien, sehingga pengelolaan perusahaannya menjadi kurang baik. Nah, yang terakhir adalah ikhtisar saham. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikhtisar saham PT Eterindo Wahana Tama. Untuk membaca atau mengetahui pergerakan saham PT Eterindo Wahana Tama, kita dapat menggunakan metode line chart atau grafik garis. Untuk membaca grafik garis atau line chart cukup mudah. Line chart menaik berarti sedang tren naik atau bullish. Line chart menurun berarti sedang tren turun atau bearish. Dan line chart mendatar berarti sedang konsolidasi atau sideways. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pergerakan saham PT Eterindo Wahana Tama mulai dari tahun 2016 hingga sekarang. Pada tahun 2016, saham PT Eterindo Wahana Tama mengalami tren turun atau bearish, lalu perlahan mulai kembali mengalami kenaikan atau bullish. Di pertengahan tahun 2016, saham PT Eterindo Wahana Tama kembali mengalami penurunan dan mulai kembali naik secara perlahan-lahan dan kembali mengalami penurunan yang cukup pesat atau signifikan pada pertengahan tahun 2017 hingga awal tahun 2018. Setelah mengalami penurunan tersebut, saham PT Eterindo Wahana Tama kembali mengalami kenaikan pada bulan-bulan berikutnya. Lalu, pada awal tahun 2019, PT Eterindo Wahana Tama kembali mengalami penurunan saham, meskipun tidak sepesat pada tahun 2018. Pergerakan saham pada tahun 2019 ini cenderung mendatar sampai pada akhir tahun 2019. Saham PT Eterindo Wahana Tama kembali mengalami penurunan pada awal tahun 2020, lalu perlahan kembali mengalami kenaikan secara perlahan hingga pada pertengahan tahun 2020. Saham PT Eterindo mengalami penurunan drastis. Kami menduga hal ini terjadi akibat penyebaran virus corona yang mengakibatkan kelumpuhan pada berbagai sektor di Indonesia. Lalu, seiring berjalannya waktu dan berkurangnya penyebaran virus corona, pergerakan saham PT Eterindo Wahana Tama kembali mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2021, pergerakan saham PT Eterindo Wahana Tama cenderung mendatar atau sideways di angka 62.